Halo semua, kembali lagi bersama saya, Kris Hasanto Kahapo. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang tipe data. Tipe data JavaScript mengelompokkan tipe data menjadi dua jenis, yaitu tipe primitif dan tipe objek. Berikut ini adalah tipe data yang termasuk dalam tipe primitif. Pertama, number. Tipe ini merupakan nilai yang merupakan bilangan, baik bilangan bulat maupun bilangan real. 2. String. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa teks atau kumpulan dari karakter. 3. Boolean. Tipe ini menyatakan nilai logika true atau false. 4. Undefined. Tipe ini menyatakan nilai yang belum didefinisikan. Jika Anda mendeklarasikan variabel tanpa mengisi nilai ke dalam variabel tersebut, maka nilai awal yang akan dieksekusi adalah undefined. 5. Null. Tipe ini menyatakan nilai kosong atau null. JavaScript merupakan bahasa yang case sensitif, sehingga null tidak sama dengan null. Null dalam arti huruf kecil tidak sama dengan null huruf besar semua. Dalam HTML script terdapat tipe data baru yang ditambahkan dalam JavaScript dan dikategorikan sebagai tipe primitif, yaitu simbol. Tipe-tipe data lain yang tidak termasuk ke dalam tipe primitif dikategorikan sebagai tipe objek. Perlu diperhatikan bahwa JavaScript juga menyediakan tipe data pembungkus atau wrapper. Untuk tipe number, string, dan boolean, tipe-tipe pembungkus tersebut adalah number yang mana huruf N ditulis dalam huruf kapital, string huruf S ditulis dalam huruf kapital, dan boolean yang mana huruf B ditulis dalam huruf kapital. Tipe-tipe pembungkus digunakan untuk memperlakukan bilangan, teks, dan nilai logika sebagai objek atau berpikir objek. Perhatikan contoh kode berikut ini. Perhatikan kode di layar ini. A merupakan variabel non-objek yang bertipe primitif. Sedangkan B merupakan referensi yang menunjuk ke objek dari tipe objek. Objek adalah suatu entitas di dalam memori komputer yang memiliki properti dan metode. Sebagai contoh, untuk mengkonversi nilai B ke string, kita dapat memanggil metode toString dari objek bersangkutan. Contohnya sebagai berikut. Ketikkan B titik toString. Enter. 9. Hal yang cukup membingungkan di dalam JavaScript adalah kita dapat memanggil metode toString dari variabel A. Padahal variabel tersebut dideklarasikan menggunakan tipe primitif. Contohnya A titik toString. Pada situasi seperti ini, JavaScript secara otomatis akan mengkonversi A tipe number yang akan menjadi temporary yang bertipe number. Dari objek inilah metode toString dipanggil. Setelah pemanggilan metode selesai, objek temporary akan dibuang kembali dari memori komputer. Tipe number. Berbeda dengan sebagian besar pemrograman lain, JavaScript tidak membedakan tipe bilangan bulat dengan tipe bilangan real
Kedua nilai tersebut, misalnya 123,456, akan dinyatakan ke dalam satu tipe yang sama, yaitu number. Dalam bahasa pemrograman lain, pada umumnya nilai 123 akan dinyatakan dengan tipe real. Sedangkan 123,456 akan dinyatakan ke dalam tipe float. Di dalam JavaScript, nilai bilangan bulat dapat ditulis dalam format desimal atau basis U, biner basis 2, oktal basis 8, dan heksadesimal basis 16. Nilai dari format desimal ditulis tanpa awalan. Nilai dalam format biner ditulis dengan awalan 0B. Nilai dalam format oktal ditulis dalam awalan 0O. Dan nilai dalam heksadesimal ditulis dengan awalan OX. Perhatikan kode berikut. Cara penulisannya seperti ini. Nilai yang ditulis ke dalam variabel ditulis dengan eksponen yang artinya 1,2 kali 10 pangkat 3. Berikut ini adalah contoh penggunaan number. Saya buat file baru dengan number .js. Kemudian ketikkan script seperti ini. Saya coba jalankan mode number .js. Bukan jari-jari lingkaran 4,5, maka hasilnya seperti ini. Supaya agak rapi, di sini tambah ya, jari lingkaran 4,5. Ya, maka hasilnya seperti ini. Perhatikan di atas, di sini kita mengakses readline sinkron untuk membaca inputan dari keyboard, kemudian mendeklarasikan pi dengan nilai 3,14 sekian, mendeklarasikan variabel radius, luas, dan keliling. Terus kemudian kita menangkap nilai yang diinput keyboard. Nilai yang diinput tersebut merupakan bilangan real, jadi kita pass ke float. Setelah kita simpan ke variabel radius. Setelah itu tinggal dilakukan perhitungan dan ditampilkan di layar. Tipe string. Tipe string adalah teks atau sekumpulan karakter dalam JavaScript. String dapat dibuat dengan 3 cara, yaitu 1. Menggunakan petik tunggal, 2. Menggunakan petik ganda, dan yang ketiga menggunakan tanda titik. Contohnya kode seperti berikut ini. Pembuatan string menggunakan ketiga cara di atas. Saya buat file baru. Dengan string.js. Kemudian ketika klik satu sama dengan petik tunggal,
Vendor Kupang. Jika menggunakan ketik ganda, var menggunakan tanda T yang ada di keyboard di bawah tombol escape. Kontrol selesai. Coba kita jalankan pakai string .js. Seperti ini. String yang dibuat menggunakan tanda titik merupakan fitur baru di dalam ACMC script dan dapat dilakukan untuk interpolasi variabel, yaitu proses mengambil nilai variabel dari dalam string. Dalam JavaScript, interpolasi variabel dilakukan dengan menyertakan tanda $, buka kurung kurawal, nama variabel tutup kurung kurawal, atau tanda $, buka kurung kurawal, ekspresi tutup kurung kurawal ke dalam string. Perhatikan kode berikut. Pada sama dengan 8 B sama dengan 9, C sama dengan A tambah B. Konsol A ya. Hasil dari kode ini hasilnya 8 tambah 9 sama dengan 17. Dengan menggunakan interpolasi variabel, kode di atas dapat disederhanakan menjadi seperti berikut ini. Kontrol lebih bagus kan? Baik, saya buat contoh, saya buat interpolasi .js. var A sama dengan 8, B sama dengan 9, C
sama dengan A tambah B. Terus konsol saya save, saya coba jalankan. Interpolasi.js interpolasi. Oke, nama filenya tadi saya ada salah. Interpolasi sana. Interpolasi. Ya. Saya coba jalankan. Oh, ya, hasilnya seperti ini. A ditambah B hasilnya C. C yaitu variabel C variabel sama dengan A tambah B. Terus interpolasi dari A kali B itu 72. Yang tampilkan nilai dari bagi A bagi B sama dengan A bagi B, hasilnya 8 bagi 9 sama dengan 0,88 sekian. Selain melakukan interpolasi string dengan tanda tik, bisa juga untuk melakukan beberapa baris. Contohnya saya buat nama saja di sini, var s sama dengan tanda tik dengan adanya Node.js JavaScript dapat digunakan untuk membuat beragam aplikasi. Ini saya membuat saja beragam aplikasi. Terus saya konsol saya save, saya coba jalankan. Hasilnya seperti ini. Dengan adanya supaya rapi, saya di sini kasih background dulu. Ini untuk bagian spasi. Di sini juga. Saya jalankan ulang. Ya. Dengan adanya Node.js, JavaScript dapat digunakan untuk membuat beragam aplikasi. Di sini saya gunakan tanda tambah ini untuk menghubungkan
dan bisa juga tidak menggunakan tanda tambah itu dengan ini saya hapus saja, tanda tambah juga dengan tanda ketik. Ya. Di sini tanda ketik yang di sini sudah saya hapus. Nah, bikin juga bisa saya coba jalankan. Ya, hasilnya seperti ini. Sama seperti bahasa pemrograman C lainnya, C++, C#, Java, PHP, string di dalam JavaScript juga dapat dipisahkan atau disisipi karakter escape segmen seperti /n untuk nilai, /p untuk horizontal tab, dan sebagainya. Contoh mode konsol pemrograman JavaScript. Kode di atas akan menghasilkan hasil seperti ini. Enter. Pemrograman JavaScript. Tipe boolean, variabel yang diisi dengan nilai logika true atau benar, atau false atau salah, akan bertipe boolean. Berikut contohnya. Ini sama dengan ya. Mengenal array. Di dalam JavaScript, array adalah variabel yang digunakan untuk menampung data berkelompok. Artinya, variabel bertipe array dapat menampung lebih dari satu nilai. Dalam JavaScript, array dibedakan menjadi dua, yaitu array berindeks dan array asosiatif. Array berindeks dibuat menggunakan tanda kurung siku, sedangkan array asosiatif dibuat menggunakan tanda kurung kurawang. Perhatikan program berikut ini. Bisa not array berindeks. Di sini saya membuat array dengan A sama dengan 10, 20, 30, 40 sampai 60 dan mengaksesnya menggunakan indeks 0, 1, 2, 3. Maka saya konsol di sini A, saya mengisi indeksnya 0, dia akan mengakses yang 10 ini. Maka saya konsol lagi dan saya mengisi indeksnya 2, maka dia akan mengakses menampilkan yang 30 karena array itu dari 0, 1, 2 seperti itu. Di sini kita akan array asosiatif. Array asosiatif. Var B sama dengan senangnya saya konsol lagi. Saya konsol .log buka kurung B, buka kurung siku, saya move
kurung siku, maka dia akan menampilkan mau merah. Variabel bertipe array dikategorikan sebagai objek, lebih tepatnya objek dari tipe array. Untuk membuktikannya, kita dapat menulis kode berikut ke dalam terminal RPL. Ini saya exit dulu, Ctrl C 2 kali. Ya. Kemudian saya ketik node dulu. Saya ketik var sama dengan 10, 20, 30, 40, 50. Kemudian tipe of maka dia akan menampilkan objek. Dia akan menjadi objek. Kemudian kemudian saya buat int array. Maka dia akan menjadi true. Ini sekian dan terima kasih.